Sekarang kita bicara manfaatnya Qiyamul Lail biar kita sedikit termotivasi. Mau atau enggak mau? Sekarang saya mau nanya, pengen enggak kita dapat predikat yang kedua ini? Yang pertama kan susah toh? Ya insya Allah bisa berjuang ya. Tapi kalau yang pertama kan untuk lulus butuh proses, proses. Tapi kalau yang kedua kan praktek malam ini juga bisa toh insya Allah. Praktek besok malam juga bisa insya Allah, betul? Nah coba kita niati 1 minggu ini, mau atau enggak mau? Ya dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang kita niatin. Kita mau praktek Qiyamul Lail. Kita praktek Qiyamul Lail meskipun cuma 2 rakaat. Praktek Qiyamul Lail. Ya biar termotivasi, maka saya akan ceritakan beberapa hal. Pertama-tama coba diingat cerita saya dulu. Masih ingat ada orang soleh nggak pernah ninggalkan Qiyamul Lail, dan Qiyamul Lailnya bagus. Kalau sholat itu nggak obah-obah ya, tegap betul. Maka ketika ditanya bagaimana kamu bisa sholat malam sebagus ini, maka beliau menjawab, dulu saya itu nggak bisa sholat malam dengan baik, bolong-bolong ya, suka bisa suka tidak. Suatu malam dalam perjalanan naik kapal laut, saya tidur bermimpi. Dalam mimpi saya masuk sebuah taman yang indah, kemudian di tengahnya ada bangunan. Saya datang ke bangunan tadi, di situ ada kamar, Saya masuk ke kamar tadi, di situ ada istri saya, ada calon istri saya, lagi berbaring di tempat tidur. Saya pandang cantiknya luar biasa, belum pernah saya ketemu wanita secantik itu. Maka saya datangin tuh calon istri saya, dalam mimpi itu calon istri saya datangi, baru mau saya sentuh, dia pun mengatakan, maaf, saya masih belum halal buat kamu. Saya belum halal buat kamu. Kamu harus bayar dulu maharnya. Saya belum dibayar nih maharnya. Maka saat itulah saya bertanya, lah kamu ini siapa? Saya adalah bidadari yang khusus diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang suka Qiyamul Lail. Jadi kalau kamu pengen nikah sama saya, maka kamu harus Qiyamul Lail. Saya pun terbangun. Dengan wajah bidadari itu masih dalam pandangan. Maka langsung sejak itu, saya tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail. Jenengan mau nunggu diimpeni bidadari dulu? Oh ini karena orang soleh ya diimpeni bidadari. Kalau kita diimpeni demit. Yang keluar ngimpi macam-macam aneh. Ini karena orang ini baik, orang ini soleh, maka bidadarinya pun minta dinikah. Luar biasa kan? Bidadarinya pun minta dilamar. Bidadarinya mendatangi loh ya, lamar saya, tahajud loh gitu. Karena belum bisa istiqomah, masih bolong-bolong, sampai bidadarinya nyemangatin. Nah kalau kita ini ya modelnya begini-begini, yang datang yaitu demit, pocong, tuyul, dalam mimpi yang aneh-aneh, yang nakut-nakutin gitu ya. Ya karena bayangannya jelek. Mau enggak mimpi ketemu bidadari? Ibu-ibu ketemu siapa? Ibu udah punya suami loh Bu, enggak boleh mimpi berharap ketemu pria lain, dosa Bu. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau bapak-bapak boleh mimpi berharap ketemu wanita lain, boleh Pak. Itulah perbedaan antara pria dan wanita. Enggak boleh cemburu masalah yang satu ini. Bu, jangan marah ya. Ndaknya kepeksa itu. Nah ini motivasinya, yang menjadi motivasi diantaranya begitu, pengen menikah dengan bidadari boleh. Jangan dikatakan kok rendah ya. Loh orang masuk surga itu diantaranya adalah dikasih bidadari kok. Masa jamuan dari Allah dibilang rendah? Manusia yang merendahkan jamuan dari Allah, maka manusia itu merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak rendah itu mulia, keinginan yang mulia. Cuman ada keinginan yang jauh lebih mulia. Bukan rendah, mulia, tapi ada yang jauh lebih mulia. Kalau orang-orang yang udah sangat soleh, nggak ngelirik yang begitu-begitu. Walaupun nggak ngelirik kan dapat ya. Udah itu udah paket kok. Jadi nggak perlu dibahas, udah paket. Masuk surga ada bidadari, ada istana, ada sungai, itu udah satu paket. Orang soleh nggak bahas paketannya. Yang dibahas ketemu Allah atau enggak gitu. Yang dicari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini motivasi. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim
dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Artinya hadisnya hadis yang sahih. Hadisnya sahih. Bukan kurang sahih, hadis yang sahih. Hadis yang kurang sahih alias dhaif itu pun kalau urusannya menyemangati amal soleh disuruh mengamalkan, apalagi hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa adlat, wa man adlat faqad balaghal manzil. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah." Kama qala sallallahu. Siapa yang takut? Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu takut enggak sama Allah? Takut enggak sama neraka? Kok jawabannya enggak meyakinkan? Bapak Ibu takut enggak sama Allah? Takut enggak sama neraka? Nah, coba kita buktikan. Kalimatnya itu kira-kira kalimat cuma di lisan atau sampai ke hati, ya? Nah, kata Rasulullah SAW, ciri-ciri orang yang betul-betul takut sama Allah, yang betul-betul takut sama Allah, man khafa adlat. Siapa yang takut maka dia akan berjalan dalam kegelapan malam. Maka dia akan berjalan dalam kegelapan malam. Wa man adlat, dan barang siapa berjalan dalam kegelapan malam, faqad balaghal manzil, maka dia sudah sampai ke tempat yang dituju. Artinya orang yang mau jalan di malam hari, dia benar-benar akan sampai di tempat yang dituju, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah sungguh dagangannya Allah itu mahal. Yang dijual sama Allah ini barang yang mahal, bukan murah. Jadi kita harus bayar. Ini harganya mahal, maka harus dibayar. Apa yang dijual sama Allah? Ala inna sil'atallahil jannah. Dagangan yang dijual sama Allah itu namanya al-jannah, namanya surga. Surga yang dijual sama Allah mahal. Maka siapa yang pengen dapat surga, nggak mau masuk neraka, dia harus jalan malam, bayar itu, harganya dibayar. Jalan malam bagaimana? Malamnya jalan, jangan tidur. Malamnya jalan, jangan tidur. Jalan bagaimana? Sholat, qiyamul lail, tahadduts, berbicara tentang ilmu, ya, diskusi tentang ilmu, ngobrol tentang ilmu. Ini semua jalan di malam hari. Lah kalau kita sekarang ini malamnya jalan atau tidur? Kalau nggak tidur nonton televisi, betul? Kalau nggak nonton televisi nonton WhatsApp, betul? Betul atau betul? Lah terus yang kira-kira untuk akhiratnya kapan di malam hari? Udah siangnya dunia, malamnya dunia, lah akhiratnya kapan? Seorang ulama ditanya, bagaimana kamu bagi waktumu? Maka beliau mengatakan, dari pagi sampai sore waktuku untuk masyarakat, untuk manusia. Begitu masuk menjelang maghrib sampai setelah subuh, waktuku untuk Allah Ta'ala. Jadi berkumpul dengan masyarakat cuman pagi sampai sore, menjelang maghrib udah wiritan, zikiran, sholat, wirid, zikir, sholat, wirid, zikir, sholat, terus sampai subuh, sampai setelah subuh. Ketika ditanya, kenapa kamu begitu? Iya cukup buat manusia dari pagi sampai sore udah kebanyakan. Yang buat Allah nih sisanya nih yang banyak itu buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita yang buat Allah juga buat manusia. Sholat itu yang buat Allah, Allahu Akbar. Itu kita masih mikir manusia, masih mikir makhluk Allah, masih mikir kerjaan. Jadi waktu kita yang murni buat Allah itu dikitnya luar biasa. Begitu ngakunya pengen surga, berarti palsu atau enggak palsu? Takutnya palsu atau asli? Ayo, bahaya kan? Ngomong palsu dosa, ngomong asli dusta. Ngomong palsu dosa, ngomong asli dusta. Kenapa dusta? Karena buktinya tidak ada. Ini yang pertama. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lain meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian melakukan qiyamul lail. Perlu dijelaskan dikit ya, bedanya qiyamul lail sama tahajud apa? Qiyamul lail sama tahajud apa? Kalau tahajud itu pasti qiyamul lail.
Kalau tahajud itu pasti qiyamul lail. Kalau qiyamul lail belum tentu tahajud. Lah terus bedanya di mana? Tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat fardu isya dan diawali dengan tidur dulu. Jadi habis isya tidur, kemudian bangun sholat malam, itu namanya tahajud. Meskipun itu witir, kalau dilakukannya setelah tidur, witirnya termasuk tahajud. Sholat hajat dilakukannya setelah sholat isya kemudian tidur, bangun sholat hajat 2 rakaat, itu namanya tahajud. Sholat di malam hari yang dilakukan setelah sholat isya dan diawali dengan tidur dulu, itu tahajud. Kalau qiyamul lail adalah sholat malam, ya sholat malam. Ada yang mengatakan walaupun ba'dal maghrib sampai isya, menghidupkan maghrib sampai isya itu termasuk qiyamul lail, karena maghrib udah masuk malam. Ada mengatakan yang enggak, ba'dal isya sampai sebelum subuh, ba'dal isya sampai sebelum subuh itu qiyamul lail. Bagi yang menyatakan qiyamul lail maghrib sampai isya udah qiyamul lail, enak kan ya? Maghrib sampai isya udah qiyamul lail, mau enggak? Nyatanya yang ini pun kita enggak dapat. Yang gampang ini juga enggak dapat. Kan dalam suatu ayat Allah Ta'ala mewahyukan tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Jadi malam itu tidak tidur. Lambungnya ini. Orang kalau tidur kan miring di sisi kanan ya. Nah, atau terlentang. Lambungnya jauh dari tempat tidur. Ayat itu dikatakan turun tentang qiyamul lail, turun tentang qiyamul lail. Tapi ahli tafsirnya berbeda-beda. Ya, tafsirnya berbeda-beda. Sebagian mengatakan kanu yatataqayyadun ma bainal maghribi wal isya yusallun. Ya, mereka dulu di antara maghrib sampai isya tidak tidur, mereka bangun sholat. Makanya dikatakan lambung mereka jauh dari tempat tidur. Sehingga mengisi waktu antara maghrib dengan isya tanpa tidur untuk sholat malam, itu udah termasuk qiyamul lail. Udah termasuk qiyamul lail. Kenapa? Karena waktu paling enak untuk tidur itu habis maghrib. Jangan dicoba. Jangan dipraktekkan. Itu waktu paling enak buat tidur itu habis maghrib. Jadi menjelang maghrib tidur ya. Sampai isya itu waktu paling enak. Makanya orang-orang kafir dulu di zaman Nabi SAW, mereka sebelum maghrib sudah tidur, ya, maghrib tidur, isya tidur, nanti mereka kadang bangunnya tengah malam terus mabuk-mabukan. Karena itulah di awal Islam, sholat malam itu suaranya keras, maghrib keras, isya keras, subuh keras. Kenapa? Beda dengan sholat siang. Sholat siang itu zuhur pelan, asar juga pelan. Tapi kalau maghrib, isya, subuh berjamaah ataupun sendiri disunahkan dengan jahar, dengan suara keras. Kenapa bisa begitu? Karena di awal Islam di jam-jam sholat malam itu orang kafir lagi pada tidur. Orang kafir lagi pada tidur, sehingga sholatnya dengan suara keras tidak menimbulkan kecurigaan, tidak membahayakan muslimin. Dulu karena kalau ketahuan muslimin sholat, diajar tuh yang sholat. Ya, yang sholat diajar, dibantai itu. Yang sholat itu dianiaya. Karena Islam masih awal dan umat Islam masih sembunyi. Tapi kalau siang, karena mereka itu bertebaran di muka bumi, yang ke pasar, yang aktivitas, nanti kalau suaranya keras kedengeran. Makanya sholatnya suaranya pelan.